الألف واللام فنحو قولك في رجل وفرس وحرس وحارس. Ya, adapun masuknya alif dan lam, saya contoh perkataanmu pada kata rojulin farosin harisin adalah ar-rojulu al-farosu wal harisu, ya. Jadi ketika sudah dimasuki alif lam maka tanwinnya pun hilang. Qala ta'ala, firman Allah, wal baytil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Ya, kita lihat setiap kata ini tidak bertanwin karena sudah dimasuki oleh al, ya. Sudah dimasuki oleh al. Nah, fahadhil kalimat, maka kata-kata ini, ya, maka isim-isim ini, fahadhil kalimatu wa nahwuha ismun wa nahwuha asmaun, dan yang semisalnya adalah isim, ya, bidalili wujudil alifi wal lam fi awwaliha, dengan ciri atau tanda masuknya huruf apa? Masuknya alif lam pada pada awal katanya, ya. Masuknya alif lam pada awal katanya. Oke. Nah, wa amma dukhulu harfin min hurufil khafdi fanah. Nah, maka adapun, ya, contoh dimasuki salah satu huruf daripada huruf-huruf khafat, ya, daripada huruf-huruf khafat. Contohnya misalnya kharajtu minal baiti ilal masjidi, ya, aku telah keluar dari rumah ke masjid. Nah, kita perhatikan min, ya, min dan ila. Nah, di mana min dan ila keduanya ini adalah huruf khafat, ya, keduanya adalah huruf khafat. Nah, sehingga kalau kita perhatikan setelah kata min atau ila itu kata setelahnya, yakni al-bait dan masjid, berharokat kasroh akhirnya. Nah, faqulu minal baiti wal masjid, maka setiap kata daripada kata al-bait dan al-masjid ismun adalah isim, ya, lidukhuli harfil jarri alaihi, karena masuknya huruf jar padanya, ya. Masuknya huruf jar pada kata bait dan kata masjid. Kita lihat di contoh huruf jar, ya, mendahului kata bait. Kata bait didahului oleh huruf jar. Begitu juga dengan kata masjid yang didahului oleh huruf ila. Nah, wahwa min, dan huruf jar itu adalah min, ya, fil awal, di yang contoh di kata pertama, wa ila fis sani, dan ila di kedua, bagian yang kedua. Nah, walamma kanat huruful jarri min alamatil ismi, ya, dzakara al-musannifu jumlatan minha. Nah, tatkala, ya, atau ketika huruf-huruf jar, ya, daripada atau bagian daripada alamat isim atau ciri isim, musannif menyebutkan contoh daripada masuknya huruf jar pada isim ini, itu dengan contoh kalimat, bukan contoh kata tapi contoh kalimat, ya. Wakana hakuha, dan ini memang adalah contoh yang benar, ya. Wakana hakuha, ya, antadzkura fi makhfudati al asma. Dan ini pembahasannya akan masuk di bab makhfudatil asma, yaitu isim-isim yang dikasrohkan. Isim-isim yang dikasrohkan akan ada bab khusus yang membahas terkait hal tersebut. Nah, fa'awwaluha min, maka kata yang pertama itu adalah min, ya, bikasril mim, dengan huruf mim yang kasroh, min, kita baca min. Wathani ila, dan yang kedua adalah ila, ya, waqad taqaddama misluha, dan contohnya telah datang ini, ya, minal bait ilal masjid.
Nah, yang kedua, huruf jar yang berikutnya asalis an, kata an, wa misaluha qauluka, dan contohnya adalah perkataanmu romaitu as-sahma 'anil qausi, ya. Aku melemparkan anak panah daripada busurnya. Jadi ini an adalah huruf jar atau huruf yang mengkasrohkan kata setelahnya. Kemudian yang keempat ala, ya, kata huruf ala. Wa misaluha qauluka, contohnya adalah perkataanmu raqibtu 'alal faras, ya, aku berkendara di atas al-faras, kuda. Nah, kata ala. Nah, kemudian al-khamis, yang kelima, fi, wa misaluha qauluka, contohnya adalah perkataanmu al-ma'u fil kuzi. Al-ma'u fil kuzi, air itu berada di dalam bejana. Jadi kita perhatikan kata al-kuzi, kata al-farosi, kata al-kusi, semuanya berharokat kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf yang mengharuskan dia kasroh atau huruf khafat. Nah, ini huruf khafat, huruf khafat. Nah, ini masih banyak lagi contoh-contohnya. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh daripada huruf khafatnya. Kita langsung saja baca di kesimpulannya, ya. Nah, fahadhil kalimatu al-madzukuratu ba'da hurufil jarri asma'un. Maka setiap kata yang disebutkan setelah huruf khafat atau setelah huruf jar adalah isim. Buktinya apa? Bidalili dukhuli harfil jarri 'alaiha. Dengan bukti masuknya huruf jar pada isim-isim tersebut atau pada kalimat-kalimat tersebut. Nah, wasayati al-kalamu ala hurufil jarri fi akhiril kitab insyaallah, dan akan datang penjelasan terkait dengan huruf-huruf jar di akhir kitab ini insyaallah. Nah, sekarang kita masuk pada tanbihat atau catatan-catatan penting sebelum kita akhiri pembahasan terkait dengan tanda-tanda isim. Nah, jadi catatan penting yang pertama, al-awwalu huruful qasmi min hurufil jar. Bahwasanya huruf-huruf sumpah ya, seperti ba, waw, ta, dan rubba, itu adalah bagian daripada huruf jar, ya. Nah, ini ada 3, ya, ada waw, ada ba, ada ta. Nah, itu bagian daripada huruf jar. Artinya jika sebuah isim didahului oleh huruf sumpah, maka isim tersebut atau kata tersebut berharokat kasrah. Wa innama afraduha al-musannif liya'lama annal qasama ay al-yamin ya'ni al-halaf la ya'ti illa biha. Qalahu al-Kafrawi. Jadi musannif atau penulis matan Jurumiyah itu mengkhususkan huruf qasam ini, huruf-huruf qasam yang 3 itu, ya, ada waw, ba, dan ta, agar supaya diketahui bahwasanya huruf qasam atau sumpah atau halaf sama juga sumpah tidak layati illa biha, ya, dia huruf sumpah itu dia memiliki dampak mengkasrohkan kata setelahnya, ya, artinya dia bagian daripada huruf jar, bagian daripada huruf khafat, di mana huruf-huruf jar, huruf-huruf khafat, entah itu dia bermakna sumpah atau tidak, dia pasti akan mengkasrohkan kata setelahnya. Nah, ini pendapatnya Kafrawi, ya, salah satu ulama ahli bahasa. Wathani, catatan penting yang kedua, ya, qad tajtami'u fil asma'i alamatani au aktsar. Terkadang dalam satu kata, dalam satu isim terkumpul beberapa ciri, beberapa tanda. Ya, jadi kita tidak perlu mencari satu tanda dalam isim, karena terkadang dalam isim itu terkumpul ada 2 tanda atau ada 3 tandanya yang menandakan bahwa dia isim. Contoh misalnya zahabtu ila darsi, ya, zahabtu ila darsi, saya pergi saya pergi ke sekolah, ya, atau saya pergi belajar. Fadarsi, maka kata darsi di sini ismun, adalah isim. Apa buktinya kalau dia isim? Buktinya ada beberapa bukti di sini, ada beberapa tanda. Yang pertama, bidalili dukhuli harfil jar alaih. Yang pertama adalah masuknya huruf jar padanya. Mana huruf jarnya? Ila. Ya, huruf jarnya adalah ila.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dukhulu alif wal lam alaih. Ya, selain ada huruf jar, ya, ada juga alif dan lam. Perhatikan ada alif dan lam. Nah, yang dimana ini, yang dimana alif dan lam juga merupakan tanda daripada isim. Nah, berarti tandanya sudah ada dua ya, satu, dua. Nah, kemudian selanjutnya lagi, ini yang kedua tadi. Selanjutnya wadukhulul khafdi fi akhirih, dan dia berharokat kasroh di akhirnya. Kita lihat ad-darsi. Nah, perhatikan ini harokatnya kasroh ya di akhir katanya. Maka ini sudah ciri ketiga. Fahadhihi as-salasa ya afan. Fahadhihi as-salasu alamatin. Maka ini adalah tiga tanda. Ya, satu kata tapi memiliki tiga tanda. Satu kata tapi memiliki tiga tanda ya. Wa kullama izdadat al-alamatu izdada yaqinu talib, dan setiap bertambah tanda atau ciri daripada suatu kata atau isim itu, maka bertambah pula keyakinan seorang talib, seorang penuntut ilmu, fil hukmi alal kalimati bi anha ismun, dalam menghukumi bahwasanya kalimat itu, bahwasanya kata itu adalah isim. Semakin banyak tandanya, semakin yakin bahwasanya kalimat itu atau kata itu adalah isim. Nah, as-salis, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, arafna annahu qad yajtami' ya qad yajtami' fil kalimati aktsaru min alamatina. Kita sudah ketahui ya bahwasanya terkadang dalam satu kata itu ada beberapa tanda atau ada beberapa ciri. Ya, ada beberapa tanda atau ada beberapa ciri. Ya. Lakin akan tetapi hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha. Akan tetapi ada satu alamat, ya, ada satu tanda yang tidak mungkin bertemu dengan tanda yang lain dalam satu kata. Yang tidak bertemu dengan tanda lain dalam satu kata. Ya, coba kalau kita perhatikan tadi di contoh yang pertama. Ya, misalnya ad-darsi. Ya, kita perhatikan ya, zahabtu ila darsi. Di kata darsi ini kan dia isim ya, dengan memiliki tiga tanda. Tanda yang pertama ada huruf jar, tanda yang kedua ada alif lam, dan tanda yang ketiga ada kasroh. Ya, artinya huruf jar bisa bertemu dengan tanda yang lain, misalnya alif lam atau huruf atau tanda kasroh. Ya, ketiganya bisa bertemu dalam satu kata. Ini kan satu kata ya, dan yang dimana satu kata ini memiliki tiga tanda. Nah, di sini dikatakan di catatan penting yang ketiga ini ya, bahwasanya hunaka ba'dul alamat la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha. Bahwasanya ada satu tanda atau ada beberapa tanda yang dia tidak bisa bertemu dengan tanda yang lain dalam satu kata. Artinya, kalau misalnya dalam satu kata, misalnya kata al-faros ini ya, ad-dars ini, dan misalnya ada satu tanda, maka tidak mungkin ada tanda yang lain. Tidak boleh ada tanda yang lain. Nah, tanda apa itu? Kita lihat di sini, yaitu adalah katanwini wal alif wal lam, seperti tanwin dan alif dan lam. Nah, jadi jikalau sebuah kata atau sebuah isim sudah memiliki tanwin, maka dia tidak boleh memiliki alif lam. Begitu juga sebaliknya, jika sebuah kata atau isim memiliki alif lam, maka dia tidak boleh memiliki tanwin, karena keduanya tidak akan pernah bisa bersama ya, selain karena bukan jodoh dan memang tidak ditakdirkan bersama dan memang tidak boleh bersama. Nah, takulu, contoh misalnya raqibtu ala farosin, aku berkendara di atas kuda, ala farosin bit tanwin, dengan tanwin. Kita perhatikan kata farosin itu ada tanwinnya ya di akhir kata. Fa idza adkhalta alaihi al alifa wal lama ya wa qulta raqibtu ala al farosi, ya, maka dihapus tanwinnya. Maka tanwinnya wajib untuk dihapus ya. Ketika kita memasukkan alif dan lam di kata faros, jadi kata al faros ya, maka tidak boleh ditambahkan tanwin. Tidak boleh ditambahkan tanwin
ya, hukumnya adalah haram. Limadza laisa kitabul jurumiyah, oh maing di kitabuhu. Insyaallah nanti kapan-kapan kita buat videonya, live-nya terkait dengan jurumiyah. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi ketika sebuah kata sudah memiliki alif lam, maka dia tidak boleh memiliki tanwin. Kemudian catatan penting yang keempat ya. Ulima min qaulina fi bidayatid darsi ya. Diketahui dari perkataan kami, kata penulis, di awal pembahasan ini, famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat takbaluha hakamta 'alaiha bi anha ismun. Nah, tadi kan sudah dikatakan di awal-awal ya, bahwasanya ketika engkau melihat pada satu kata itu ada ciri atau tanda ya daripada tanda-tanda yang sudah disebutkan di atas tadi ya, yang pertama dia bertanwin, yang kedua dia berharokat kasro, yang ketiga dia dimasuki oleh huruf jar atau huruf khafat, dan yang keempat dia beralif lam atau menerima tanda-tanda tersebut, maka engkau hukumi dia dengan isim. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini innal kalimata ala kismain, ya bahwasanya kalimat itu terbagi ke dalam dua bagian. Ya, bahwasanya kata dalam bahasa Arab terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ya kismun. Yang pertama kismun wajadat fiha alamatul ism. Yang pertama ada jenis ya di mana di mana kata itu terdapat padanya tanda isim. Seperti Zaid ya, Zaid min qaulika hadza Zaidun, dari perkataanmu ini adalah Zaid. Fahadza taqulu fihi Zaidun ismun liwujudi alamatul ismi fih. Maka engkau katakan bahwa Zaid ini adalah isim. Kenapa isim? Karena ada alamat isimnya. Apa alamat isimnya? Tanwin, wahia tanwin fi akhirih. Di huruf akhirnya ada tanwin. Nah, berarti kita tahu bahwasanya Zaid ini kategorinya adalah isim. Wa hadzal qismu huwal aktsar, dan jenis ini adalah jenis yang paling banyak ya. Nah, jadi penulis mengatakan kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab terbagi ke dalam dua bagian ya. Di mana bagian pertama dia menerima alamat isim, ada tanda-tanda isimnya. Dia bisa bisa menerima huruf jar, bisa bertanwin, dan bisa berharokat kasroh. Nah, ada jenis yang kedua, wakismun, dan ada jenis yang kedua, la yujad fihi alamatul isim. Ya, tidak terdapat pada jenis ini alamatul isim. Ya, tanda isim. Tapi dia isim, tapi tidak memiliki tanda. Walakinahu yakbiluha, akan tetapi dia menerima tanda isim. Menerima tanda isim. Artinya tidak ada tanda isim yang melekat pada dia. Ya, tidak ada tanda isim yang melekat padanya. Hanya saja dia bisa menerima tanda isim tapi tidak melekat dengan katanya. Nah, kita lihat contohnya hadza ya, kata hadza minal misali al mutaqaddam minal misali al mutaqaddim, daripada contoh yang di awal tadi ya, hadza zaidun ya, daripada contoh yang di awal. Nah, jadi hadza ini adalah isim juga ya, fa innaha la yujad fiha ayyu alamatin ya, maka kita tidak dapati ciri apapun dalam kata hadza ini. Dia tidak bertanwin, tidak tidak beralif lam, dia juga tidak berkasrah ya. Artinya dia tidak terdapat pada kata hadza ini alamat isim atau tanda isim ya. Fa innaha la yujad fiha ayyu alamatin min alamatil ismi as-sabiqati, daripada alamat-alamat isim yang sudah kita bahas di awal tadi. Fahadal fahadal kismu, maka jenis ini taqulu fihi kalimatun hadza ismun ya, engkau katakan pada jenis ini bahwasanya hadza adalah isim. Lah, kok isim? Padahal dia tidak
tidak melengket padanya tanda-tanda isim. Li'annaha ya takbalu alamatan min alamatil isim, karena dia menerima alamat isim. Ya, dia menerima alamat isim. Walaupun tidak melengket padanya, tapi dia menerima alamat isim. Contoh, ya wahiyya dukhulul harfi min hurufil jar. Masuk padanya huruf jar. Contoh, salam tu ala haza. Salam tu ala haza. Ya, ini kan ala ini kan dia hanya masuk pada isim. Dia adalah huruf jar. Dia adalah huruf jar, tapi dia juga masuk pada haza. Berarti haza ini adalah isim. Haza ini adalah isim. Ya kan? Oke, mungkin ternyata ini sudah di akhir ya. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan bahas terkait dengan alamatul fi'il atau ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il. Allahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.